Coba katakan pada mereka, kamu sudah berhasil mengambilnya. Apa aku ada berbohong? Apa kamu merasa ini berat? Pisau ini sangat ringan dan tidak berat sama sekali. Bahkan seperti bulu angsa. Bagiku. Hengki, apa kamu mendengarnya? Master Dodi telah mengatakan bahwa pisau ini sangat ringan. Trik yang kamu gunakan tadi telah terungkap. Aku tidak berbohong. Kakek moyang, percayalah padaku. Dialah yang sedang mempermainkan sekte abadi. Apa itu benar atau tidak? Dan misterius apa yang dimilikinya? Aku akan tahu begitu melihatnya. Master Dodi, ayo, serahkan padaku. Baik. Pisau ini benar-benar seberat gunung tinggi. Aku tidak bisa bertahan lagi, Dewa. Bukankah tadi kamu masih bilang pisau ini ringan? Kamu sedang bekerja sama dengan mereka untuk menjebakku, ya? Omong kosong, Master dari Sekte Abadi. Hanyaku. Selalu jujur dan tulus. Bagaimana mungkin akan melakukan hal licik seperti itu? Kakek moyang, Junior Frankie. Sekarang kalian percaya padaku, kan? Jika bukan merupakan senjata sakti, pisau ini pasti telah dilakukan suatu oleh seorang ahli. Di antara kami, tidak ada yang bisa menanganinya. Dewa Eko, cepat ambil pisaunya. Ini akan menekanku sampai mati. Eko, cepat ambil pisaunya. Jangan sampai membuat Dewa terluka. Oh, guru pernah berkata, hanya senjata sakti yang akan memancarkan cahaya warna-warni. Jangan-jangan, pisau yang aku buat ini sebanding dengan mutiara ajaib. Kenapa masih tidak berdiri? Kultivasinya hanya sebatas pemula dari sekte abadi. Buat apa kamu berlutut padanya? Pisau ini bisa dikatakan senjata sakti, jika benar-benar dibuatnya secara pribadi dengan mudah. Kultivasinya tidak mungkin sebatas pemula. Ayo biarkan aku mencobanya. Juga, aku akan melihat seberapa berat pisaumu ini. Tunggu sebentar. Pisau ini kemungkinan besar telah dilakukan sesuatu oleh ahli. Kekuatan kalian bertiga setara. Biarkan aku saja yang melakukannya. Kakek moyang berhati-hatilah. Pisau ini benar-benar aneh, yang tidak bisa diremehkan. Bahkan pisau ini telah dilakukan sesuatu oleh seorang dewa. Juga hanyalah sebuah benda mati. Buat apa aku takut padanya? Kakek moyang. Alasan kenapa mereka tidak bisa mengambilnya. Apakah itu karena pisau ini memiliki lapisan warna-warni? Di mana lapisan? Itu warna-warni. Yang aku lihat hanyalah karatan. Berhentilah mencoba membingungkan orang di sini. Aku tidak berbohong. Di atas pisau ini jelas memiliki lapisan. Apa kalian tidak bisa melihatnya? Aduh, tidak ada. Di mana ada lapisan? Omong kosong. Budak. Kakek moyang ingin melihat pisaumu. Patuhlah dan serahkan padanya. Apa gunanya kamu membuang waktu di sini? Tidak perlu apa yang telah kamu lakukan pada pisau ini. Kamu tidak akan bisa membohongi kakek moyang. Hanya senjata sakti yang akan memiliki lapisan. Dan orang yang bisa melihatnya harus memiliki kultivasi di atas tingkat suci. Apa kamu merasa kultivasiku tidak bisa membandingkan denganmu? Ayo, serahkan pisau in kepadaku. Aduh, aduh, Dewa Eko. Mungkin kualifikasimu yang tertinggi di antara orang-orang yang hadir. Tapi jika ingin mengatakan kultivasi, masih kakek moyang yang paling tinggi. Sombong. Dan omong kosong. Aku akan meredakan kesombonganmu itu. Serahkan padaku. Mungkin itu hanya ilusiku. Mustahil juga kalau berkata, pisau biasa ini adalah senjata sakti. Ini dia, Pisau biasa ini tidak seperti telah dilakukan sesuatu oleh ahli, namun beratnya serupa gunung. Pisau ini tidak benar-benar adalah senjata sakti yang tertinggal, kan? Kakek moyang, kenapa kamu begitu tertekan? Apa kamu juga ingin berkata bahwa pisau ini seberat ribuan kilo? Apa yang terjadi pada kakek moyang? Jangan-jangan pisau ini benar-benar begitu berat hingga tidak bisa diambil oleh kakek moyang. Kakek moyang, apa perlu bantuan dari kami? Tidak boleh membiarkannya mengetahui bahwa aku tidak bisa mengambilnya. Atau akan sangat memalukan. Tidak perlu. Ada seberapa berat dengan sebuah pisau biasa?
Apa kamu melihatnya? Tidak peduli apa metode yang telah kamu gunakan, itu akan berhasil ditangani oleh kakek moyang. Dengan patuhlah. Menggantikan mutiara ajaib dengan nyawamu. Memang pantas menjadi kakak moyang sekte abadi. Dengan kultivasi yang lebih tinggi dari kita. Dengan mudah dia bisa mengambil pisau ini. Kenapa pisau ini semakin berat? Aku sudah tidak sanggup bertahan. Bagaimana ini? Kakek moyang. Bukankah kamu bilang pisau ini sangat ringan? Kenapa tanganmu gemetar? Tanganku tidak gemetar. Pisau ini sangat ringan. Apa kamu merasa? Aku terlihat sangat tertekan? Tidak. Sama sekali tidak. Aku tidak bisa bertahan lagi. Dengan begitu orang di sini, aku tidak bisa mempermalukan identitasku yang sebagai kakek moyang sekte abadi. Aku harus mencari solusi. Kakek moyang berkeringat di dahinya. Lengannya juga sedikit gemetar. Sama sekali tidak terlihat. Sangat santai. Kukatakan padamu. Tidak hanya tangan kananku yang bisa mengambilnya. Tapi tangan kiriku juga bisa. Aduh, kakek moyang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berlutut kepada seorang senior? Bahkan berlutut dengan begitu rapi. Kakek moyang, jangan berlutut padaku. Usia abadimu puluhan ribu tahun. Aku hanya 20 tahun. Aku benar-benar tidak dapat menanggungnya. Kakek moyang, identitasmu adalah reputasi seluruh sekte abadi. Dengan berlututnya kamu, yang berarti seluruh sekte abadi juga ikut berlutut. Di dalam 3 alam. Yang bisa membuatku berlutut. Hanya dewa besar di langit. Dan senjata sakti. Senjata sakti. Selain mutiara ajaib yang telah hancur. Di mana lagi ada senjata sakti lainnya di sini? Jangan-jangan yang dimaksud kakek moyang adalah pisau ini? Benar. Meski kesaktiannya tidak tertampik, ia memang memiliki kekuatan. Pisau ini bisa digunakan sebagai kompensasi mutiara ajaib. Bagus. Masalah telah tertangan. Kita sudah boleh pergi. Eko, ini bagus sekali. Ayo kita pergi. Sekte abadi ini kurang baik. Ayah akan mencarikan untukmu sekte abadi yang lebih baik nantinya. Oke, ayo pergi. Berhenti untukku. Meski pisau ini bisa digunakan sebagai kompensasi. Tapi, masih tidak cukup. Kamu harus menyerahkan satu senjata sakti lagi. Serahkan satu lagi. Hanya ada 2 buku pernikahan di tubuhku. Apa kalian menginginkannya? Aduh, Dewa Eko. Berhentilah membuat masalah. Alasan kenapa kakek moyang bisa memiliki kultivasi yang luar biasa itu semua berkat usahanya dalam mempertahankan prinsip tidak mendekati wanita selama ribuan tahun. Tapi ini satu-satunya benda yang ada padaku. Jika kalian tidak mau, apalagi kompensasi yang kalian inginkan, masih ada. Kualifikas. Jika bisa mendapatkan kualifikasmu, aku akan langsung mencapai tingkat alam surga dan bisa menyembuhkan mutiara ajaib. Tampaknya kakek moyang mulai bertindak. Jika kakak moyang berhasil mendapatkan kualifikasinya, tidak ada kemungkinan lagi bagi orang lain untuk bisa mencapai tingkat alam. Di dunia ini, bisa aja keputusan kakek moyang adalah yang terbaik. Dengan tidak ada yang bisa mencapai tingkat alam, mungkin saja juga merupakan hal yang baik. Dengan kurangnya satu tingkat, yang berarti kurangnya satu gunung, yang akan menekan di atas sekte abadi. Kamu ingin kualifikasiku? Guru pernah berkata padaku bahwa kualifikasi adalah akar kebijaksanaan seseorang. Jika aku memberikannya padamu, bukankah aku akan menjadi orang yang tidak berpendidikan dan bodoh seumur hidup ini? Tidak boleh. Aku tidak bisa menyetujuinya. Kakek moyang, sebagai pemimpin sekte abadi, bagaimana kamu bisa memikirkan cara yang licik? Seperti itu, kami telah mencarinya selama 20 tahun, dan akhirnya bisa berkumpul kembali. Keluarga Sandra tidak mengizinkan kalian untuk menyentuhnya. Apa kalian melihat dengan jelas? Di sini adalah sekte abad Hana. Tentang apakah kalian tetap di serta mati atau hidup, itu bukan tergantung pada perkataan kalian, kan kakek moyang? Bukankah kalian berkata bahwa aku memiliki kualifikasi yang luar biasa? Jika begitu, kalian semua bukanlah lawanku. Selama kami ingin pergi, siapa di antara kalian yang bisa menghentikan kami? Meski kualifikasimu luar biasa. Sekarang dengan kultivasimu yang rendah itu, sama sekali tidak perlu aku yang maju dengan salah satu murid dari sudah bisa membuatmu tidak dapat keluar dari sini. Jika aku yang dari kuil, Gonasa, membantunya, apa pintu ini masih bisa menghentikannya?
atas perintah guruku. Akan dilindungi oleh Kui Gonasa, bidadari dari kuil Gonasa, Gunung Sora. Kenapa dia ada di sini? Aku tidak pernah mendengar guru berkata bahwa masih ada hubungan pertemanan antara Gunung Jinaga dan Gonasa. Anak ini merusaki mutiara ajaib sekte abadiku. Kenapa? Kuil Gonasa ingin menindas orang dengan kekuatan yang ada dan membelahnya. Begitu dia turun dari gunung, sudah merupakan bagian dari kuil Gonasa. Jika kamu ingin menyentuhnya, guruku, Dewa Zenik, dan aku, bidadari dari Gunung Sora, tidak akan menyetujuinya. Iko, sejak kapan kamu bergabung dengan kuil Gonasa? Dan menjadi murid Dewa Zenik? Aku tidak ada. Kak Bidadari, apa kamu salah mengenal orang? Aku tidak pernah pergi ke Gunung Sora sama sekali. Saat kamu turun dari gunung, apa gurumu tidak memberitahumu bahwa buku pernikahan yang kamu punya itu adalah dengan aku yang dari Gunung Sora? Bidadari dari kuil Gonasa, Gunung Sora. Hei, benar-benar kamu. Aku turun dari gunung kali ini juga adalah perintah dari guruku. Tujuan memintamu kembali ke kuil Gonasa. Pertama, untuk pernikahan kita. Kedua, guruku sedang sakit. Dia ingin memintamu ke sana, menyempurnakan pil ajaib untuk memulihkan kesehatannya. Gawat. Dewa Zenik dikenal sebagai kakak moyang bumi abadi. Kuil Gonasa juga. Jauh di atas sekte abadi. Hana. Adanya perlindungan dari kuil Gonasa sangat sulit untuk mempertahankan Eko untuk terus berada di sini lagi. Hari ini, aku telah lama menginginkan tanah kuil Gonasa. Jati mengutuknya dengan buku 7 panah secara diam. Yang akan meninggal dalam 10 hari. Sekarang telah hari keempat. Tampaknya, Dewa Zenik sudah terluka parah. Tidak ada lagi yang aku takutkan padanya. Tidak boleh. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk membawanya pergi. Dia telah merusaki mutiara ajaib dari sekte abadiku. Dia harus menggantikannya dengan kualifikasinya. Dibandingkan dengan Dewa Zenik, kamu hanyalah seorang dewa, guru kecil di sekte abad. Beraninya kamu menantang keinginan guruku? Jika Dewa Zenik menginginkan orang ini, mintalah dia datang secara pribadi. Selama dia datang, aku jelas akan melepaskan orang ini. Dewa Zenik tidak bisa datang. Apakah boleh bagiku yang sebagai ketua Goa Bunga datang secara pribadi untuk meminta orang tersebut? Aku tidak melapor, dan sudah datang secara langsung. Kuharap kakak moyang tidak akan menyalahkanku. Baru saja ada kuil Gonasa. Sekarang, muncul lagi Goa Bunga. Semua sekte ada di sini. Hari ini, sekte abadi Hana benar-benar ramai. Racun yang tidak berwujud dan menembus kemanapun. Mulutmu sangat busuk, membuatmu bisu juga. Merupakan sebuah pelajaran kecil untukmu. Ketua Goa Bunga, kami sudah tahu salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Kumohon berikan kami penawarnya. Kumohon, itu bisa sembuh dengan merigasi jus emas selama 3 hari. Kenapa Goa Bunga ada di sini? Mendengar perkataannya, sepertinya juga karena aku. Jangan-jangan, satu buku yang tersisa lagi itu pernikahanku dengannya? Ketua Goa Bunga datang ke sekte abadi Hanaku secara pribadi. Juga karena Eko? Benar, Gunung Jinaga dan Goa Bunga memiliki kontrak pernikahan di 20 tahun yang lalu. Begitu dia dewasa, pernikahan ini akan segera berlaku. Tujuanku datang ke sekte abadi hari ini adalah datang menemui calon suamiku dan membawanya kembali ke Goa Bunga untuk menikah denganku. Satu kuil Gonasa. Satu Goba Bunga. Mereka semua ada di sini. Bagaimana aku harus memilihnya? Kakek moyang. Dengan kekuatan Dewa Zenik yang luar biasa, bahkan kaisar pun harus menghormatinya. Kita tidak boleh bermusuhan dengannya. Sementara dengan racun tidak terwujud dari Goa Bunga, tidak ada yang berani menantangnya di antara 3. Ini juga keberadaan yang tidak bisa kita singgung. Menurutku, lepaskan saja orang itu. Karena kuil Gonasa dan Goa Bunga semua datang untuk meminta orang. Aku mau tak mau hanya bisa memberikan wajah ini. Tentang apakah anak ini akan pergi ke kuil Gonasa atau Goa Bunga. Kalian bisa
memutuskannya dengan bidadari Gonasa. Dia adalah calon suamiku. Kamu salah menggenggam orang. Aku ada perjanjian nikah denganku. Aku juga ada perjanjian nikah dengannya. Terlalu cepat kamu memanggilnya calon suami. Gonasa tidak hanya, aturannya sangat banyak. Mereka juga penuh dengan perikatan. Mana sebabas gua bunga? Kita di sana bisa menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Aku rasa kamu akan memilih Gus Bunga. Benar. Baik Gonasa. Atau gua bunga. Sepertinya, masalah hari ini. Aku belum bisa buat kesepakatan. Hei, heish. Bukan dia tidak bisa buat kesepakatan, tapi karena dia tidak ingin menikahi kalian. Orang yang ingin dia nikahi adalah aku. Kamu. Sejak kapan aku bilang mau menikahimu? Aku sudah cukup pusing sekarang. Jangan nambah masalah lak bola. Aku pernah bersumpah akan menemukanmu dalam 3 tahun dan harus menikahimu. Kenapa? Kamu tidak ingin menikahiku? Aku bukan tidak mau. Hanya saja guruku sudah menentukan 2 perjanjian pernikahan ini. Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Haduh, kamu jangan resah lagi. Aku adalah ayahmu. Jadi, aku yang akan mengurus masalah ini. Kamu batalkan 2 pernikahan dengan mereka, lalu pulang dan nikahi Siska. Tidak. Pernikahan bidadari Gonasa. Bisa begitu sembarangan. Bahkan membatalkan pernikahan ini, kamu juga harus membahas dengan Dewa Dasian dulu, baru membuat kesepakatan. Goa Bunga selalu membalas budi dan dendam yang ada. Beraninya kamu menghancurkan perjanjian pernikahan Goa Bunga yang tidak bisa aku dapatkan, akan aku hancurkan semuanya. Di antara aku yang sebagai pemilik Goa Bunga, bidadari Gonasa, dan Nona ini, kamu hanya bisa memilih satu orang. Pilih aku. Racun ini sangat membunuh. Pikirkan baik-baik. Pilih mereka atau pilih aku. Hei, dia anak tunggal keluarga. Sandra, aku saja yang bisa memutuskan pernikahannya. Dia hanya bisa menikahi Siska. Tidak boleh. Tuanku sedang tidak sehat. Beliau butuh melakukan pengobatan. Hari ini dia harus pergi bersamaku. Tidak boleh. Goa Bunga. Goa Bunga tidak boleh kehilangan harga diri untuk menghadiri pernikahan. Kamu harus pergi bersamaku. Hari ini. Aku sudah mencarinya selama 20 tahun. Tidak mudah aku sudah menemukannya. Aku tidak akan membiarkan kalian membawanya pergi. Dia harus pergi bersamaku. Pilih aku. Kalian ini. Haish, Ais, kalian jangan berantem lagi. Sampingkan masalah pernikahan. Karena aku sudah menemukan keluargaku. Harusnya aku melakukan prosesi kepada leluhurku dan kembali ke keluarga ini. Besok aku akan pergi ke Gonasa. Dewa Dasian terluka. Hal ini tidak bisa ditunda. Adapun tentang pernikahan, aku akan minta guruku datang. Adapun terkait menikahi siapa, aku akan minta guruku datang dan memastikannya langsung. Setuju? Mau pakai jurus alkimia memecah kitab 7 panah. Untuk menolong Dewa Dasin. Jangan berharap. Master alkimia dan apotekar yang sedang menuju ke Gonasa adalah orangku. Adapun anak dengan keterampilan yang luar biasa, aku akan membunuhnya dengan kitab 7 panah. Aku lihat bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain. Sis, Kak Siska. Kenapa kamu memakai begitu sedikit? Jangan lihat. Jangan lihat. Dalam hal kecantikan, aku tidak buruk dari bidadari dan gadis goa itu. Tapi dalam hal keabadian, aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jika berlomba dengan adil, kesempatan menangku sangat kecil. Aku belum tahu akan menikahi siapa. Kesepakatan ini tetaplah di tangan guruku. Kenapa kamu terburu-buru? Tidak boleh. Aku sudah janji dengan ayahku untuk menikah denganmu. Bagai balas budi kepadanya. Bahkan kamu hanya memiliki kemungkinan 1% dengan mereka.